Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Di pagi ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apakah sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, Ibu Guru akan mengingatkan, apakah sudah mandi sayang? Mandi pagi itu sangat baik untuk kesehatan, untuk kebersihan kita. Jangan lupa setelah melakukan aktivitas, kalian cuci tangan menggunakan sabun. Jangan lupa memakai 6 langkah sampai kuman itu tidak nempel lagi di tangan kamu ya sayang. Nah, sebelum belajar, kamu harus sarapan dulu supaya tetap sehat, imunnya juga kuat. Lakukan pembiasaan setiap pagi. Jangan lupa ya sayang, bangun tidur, mandi, sholat subuh, sarapan, dan kalau bisa sholat duha. Jangan lupa itu ya sayang, buat kebaikan kalian di masa depan. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang wawancara sayang. Nah, siapa yang sudah tahu pengertian dari wawancara? Ada yang tahu? Nah, sekarang Ibu mau jelaskan dulu apa itu pengertian wawancara. Jadi, pengertian dari wawancara yaitu kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Sebenarnya wawancara itu sering kita lakukan, tapi tanpa kita sadari. Misalkan kita bertanya sama ibu, kita bertanya sama pedagang saat kita membeli sesuatu, pedagang yang keliling, tetapi itu yang tidak kita sadari. Nah, sekarang kita lakukan wawancara itu yang mempunyai rencana, yang mempunyai konsep. Jadi pertanyaannya pun akan beraturan, teratur, dan rapi. Mari kita pelajari hari ini tentang wawancara ya sayang. Itu pengertian dari wawancara. Setelah kita mengetahui pengertian dari wawancara, kita harus mengetahui juga apa sih pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber berkaitan dengan suatu hal atau peristiwa. Jadi, anak-anak sering kita lihat di televisi ketika seorang wartawan mencari berita, dia akan memegang mic dan menyodorkan kepada narasumber untuk melakukan beberapa pertanyaan. Itu disebut dengan pewawancara ya sayang. Jadi bukan sekedar wartawan, kita juga bisa melakukan wawancara dan kita disebut dengan pewawancara. Bisa dipahami sayang? Nah, selanjutnya narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi, narasumber itu adalah orang yang kita wawancarai atau kita beri pertanyaan. Itu disebut dengan narasumber. Dan narasumber tugasnya adalah memberikan jawaban atau memberikan penjelasan kepada kita yang melakukan wawancara. Bisa dipahami sayang? Yang selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang penting saat melakukan wawancara. Jadi saat kita mau melakukan wawancara ini adalah hal-hal yang penting ya sayang. Yang pertama, ajukan pertanyaan dengan jelas.
dan menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. 4. Akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Jadi, kita tidak boleh mengecewakan dari narasumber. Sebagai pewawancara yang baik, kita harus bersikap sopan, kita menggunakan bahasa yang santun, dan menghargai. Jangan lupa salam dan perkenalan sebelumnya. Jelas, anak-anak? Nah, yang selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. Selain hal penting yang tadi sudah disebutkan, ada lagi nih hal yang tidak kalah penting. Hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. Jadi yang pertama yaitu pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat wawancara harus santun. Santun itu bagaimana sih, Bu? Santun itu kita harus sopan, kita harus ramah, penuh senyum, dan tutur katanya yang lembut, supaya narasumbernya mau diwawancarai. Begitu ya, sayang. Kemudian yang ketiga, tidak menyela saat narasumber memberikan penjelasan. Jadi, saat narasumber kita wawancarai dan menjelaskan, kita tidak boleh menyela. Apa sih menyela, Bu Guru? Menyela itu memotong pembicaraan. Jadi, pada saat orang lain sedang menjelaskan, kita tidak boleh menyela ya sayang. Jadi, tunggu narasumber menjelaskan, kita mendengarkan dulu. Setelah itu, baru kita mengajukan pertanyaan selanjutnya. Bisa dipahami, sayang? Alhamdulillah, tibalah kita melakukan evaluasi ya sayang, latihan soal harian. Yang pertama, Ibu akan menanyakan pengertian dari wawancara. Yang kedua, pewawancara adalah, tadi sudah dijelaskan ya, pasti bisa jawabnya. Yang ketiga, pengertian narasumber. Yang keempat, hal apa saja yang penting saat melakukan wawancara? Tolong sebutkan 4 ya sayang. Yang kelima, hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. Jadi ada 4 juga, supaya wawancara kamu sukses dan hasilnya pun baik, maka harus dilakukan hal-hal tersebut. Selamat bekerja. Dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Jangan lupa pakai masker kalau pergi keluar rumah ya sayang.